tentang perusahaan sawit. Yang pertama, melanggar aturan Tuhan. Dan yang ketiga, melanggar sisi aturan hukum yang dibuat oleh manusia. Itulah yang melatar belakangi Bapak dan Ibu sekalian sehingga kita turun hari ini. Banyak orang berdebat, mungkin karena ada kepentingan jadi perusahaan. Tetapi yang jadi korban adalah masyarakat paling kecil, yang selalu dibawa namanya atas nama rakyat. Inilah yang perlu kita tuntut hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Harus sampaikan secara berulang-ulang bahwa perjanjian yang diterapkan oleh kedua perusahaan mirip dan sama. Yang biasa terdengar dan terdengung di seluruh kuping telinga Bapak dan Ibu sekalian adalah pola hasil 60-40%. Yang ternyata sampai detik ini tidak mampu mensejahterakan masyarakat pemilik lahan. Inilah yang kita akan revisi kembali. Tidak ada kata lain kecuali merevisi. Betul. Hidup rakyat. Tuntutan yang kedua adalah bagaimana kita harus mengingatkan berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan ditetapkan oleh pemerintah yang diberikan oleh kedua perusahaan. Apa undang-undang yang diberikan di situ? Bunyinya adalah setiap perusahaan yang diberikan izin untuk menanam sawit di atas lahan masyarakat, maka wajib hukumnya untuk membayar kompensasi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang menjadi persoalan ke depan kalau tidak diluruskan. Inilah menjadi perdebatan hari ini dan selalu memunculkan fitnah dan dosa di antara kita semua. Kita diciptakan menjadi rakyat yang berdosa kepada pemerintah karena pemerintahnya sendiri yang tidak tahu diri bahwa dia adalah pemimpin. Apa itu Bapak dan Ibu sekalian? Adalah persoalan lahan. Bolanya ada sama perusahaan. Tapi yang terjadi hari ini adalah ketika kita ke perusahaan, dia mengatakan bahwa kembali ke desa masing-masing. Kembali ke kepala desamu. Kita ke kepala desa menghadap, dia mengatakan ada di perusahaan. Hari ini kita harus buka paksa perusahaan untuk mengeluarkan data-data pemilik lahan supaya selesai persoalan itu. Betul. Ini menjadi persoalan. Dari izin yang diberikan dari pemerintah terkhusus seperti SPL, baru 3 desa ini kurang lebih 700 hektar. Baru Langgi Kimas, Kelurahan dan Alenggo. Tetapi ada di luar itu, dan bahkan di 700 hektar itu ada lahan-lahan yang tidak jelas siapa namanya. Ini yang harus kita buka. Begitupun juga di DJL. Kalau ini tidak dibuka, maka yakinlah kita akan menanggung dosa di dalam kubur yang bagi Islam. Dan kita akan berdosa di kemudian hari. Karena kita membuat sebuah tabungan terhadap anak, perpecahan dan fitnah. Dan hari ini kita harus luruskan persoalan itu Bapak Ibu sekalian. Kita akan menuntut bahwa hukum yang dibuat oleh manusia, hukum yang dibuat oleh aparatur negara, betul-betul tidak memilah, tidak tajam ke bawah. Walaupun orang besar, siapapun dia, hukum harus ditegakkan. Ini yang perlu kita luruskan seperti di perusahaan. Saya masih ingat, kita semua mungkin masih ingat bahwa kita pernah demonstrasi di tempat yang sama. Di DJL pada tanggal 11 Februari. Di SPL pada tanggal 23 Februari. Di DPR 2 kali pada tanggal 16 dan tanggal 19 Maret. Kemudian memberikan kita surat di 2 perusahaan. Hari ini tidak ada perwujudan yang dilakukan. Ada berita acara kesepakatan di sana. Bahwa mari kita selesaikan persoalan ini. Tapi apa yang terjadi? Justru perusahaan diam-diam mengundang pemerintah setempat, bahkan sampai tingkat atas, kemudian mengambil keputusan tersendiri. Mohon maaf kalau saya katakan bahwa pemerintah yang berada di Kecamatan Langgi Kima ini, mohon maaf kalau saya katakan bahwa tidak mengetahui sama sekali apa bunyi undang-undang perkebunan itu. Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, tidak ada data-data satupun yang dipegang oleh pemerintah setempat tentang perkebunan. Justru yang terjadi adalah kesepakatan MOU yang Bapak tidak tahu bahwa oknum-oknum pemimpin di daerah masing-masing yang mewakili kita untuk melakukan perjanjian dengan perusahaan.
Ini sangat fatal demi hukum Bapak Ibu sekalian. Ini bisa kita buktikan sebentar. Baik di SPL maupun di DJS. Harapan kami, mari kita rapatkan barisan. Tak perlu pusing sedikit banyaknya yang ikut demonstrasi atau aksi. Tapi yakinlah bahwa kebenaran akan muncul dan yang disebut kemungkaran akan tenggelam. Biarkan orang melihat apa perjuangan kita sesungguhnya. Ya, saya minta sama adik-adik saya untuk mengambil alih. Nanti sebentar baru saya ganti lagi. Mana si Ebit? Saya. Sambil jalan. Mas Aksi masih dalam teratur, masih dalam sistem barisan. Menguasai sumber daya alam yang ada di Kecamatan Lengkima, membanjiri sendi-sendi kehidupan kita, maka PT SPL belum pernah mensejahterakan masyarakat Kecamatan Lengkima. Betul! Hidup rakyat! Hidup! Maka dari itu, kita tetap konsisten, tetap efektif dan efisien untuk menjalankan gerakan ini. Jangan merebut hak-hak kita. Betul! Atur dengan undang-undang dasar 1945. Sesuai dan diatur dengan SK 463 tahun 2007. Belum dibayar. Seharusnya PPL jika menanamkan saham di Kecamatan Lengkima harus mendirikan pembangunan pabrik. Jika pimpinan PT SPL tidak secepatnya merekomendasi apa yang dituntut oleh masyarakat, maka kami akan menyegel semua aktivitas yang ada di sini. Selama ini PT SPL harus keterbukaan kepada masyarakat Kecamatan Lengkima. Selama beraktivitas, dampak lingkungan hidup itu semakin rusak, meresahkan masyarakat Kecamatan Lengkima. Boleh membayar. Dan kami minta ada beberapa poin, mungkin PT SPL sudah melihat kita punya pernyataan sikap, itu 4 poin tadi yang telah dimasukkan, disisipkan. Terus lagi kami minta kepada PT SPL adanya salah satu community development atau pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Kecamatan Lengkima yang selama ini PT SPL kurang lebih dari 7 tahun mengelola sumber daya alam yang ada di Kecamatan Lengkima, menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Lengkima. Itu belum ada realisasi kepada masyarakat Lengkima. Makanya berapa kali saya himbau kepada PT SPL yang selama ini menanamkan modal di Kecamatan Lengkima, seharusnya dampak lingkungan hidup itu harus dilihat secara efektif, harus dilihat secara efektif. Tapi sampai sekarang, apa yang dirasakan? Kita semakin menjerit dan menderita di atas penindasan investasi asing. Ini adalah sistem neoliberal atau imperialisme atau kapitalisme. Saya kepada Korlap mengambil tindakan. Pertama, mungkin terlalu tidak bijak kalau saya katakan mohon maaf kepada perusahaan. Atau bahkan berlebihan minta maaf kami kalau saya mengatakan mohon maaf. Kenapa saya awali dengan ucapan ini? Saya pinjam kata-kata bahasa teman bahwa ibarat pemain sepak bola. Kalau 2 kali kartu kuning, kemudian melanggar, maka yang terjadi adalah kartu merah. Bayangkan 36 kali pelanggaran perusahaan SPL ini, tapi masih tetap menindas kami, menindas masyarakat Lengkima yang notabene mereka perusahaan ini tidak punya lahan 1 sen pun di Lengkima. Bahkan yang terjadi adalah sistem kapitalisme yang berlaku di perusahaan ini. Di mana bentuk sistem kapitalisme itu? 1. Ada oknum manajemen perusahaan ini membeli lahan-lahan masyarakat dengan harga yang murah.
Karena Bapak dan Ibu sekalian mau mendapat untung dan rugi dari mana? Yang sampai detik ini sudah 7 tahun yang kita ketahui bersama SPL menanam lahannya di atas masyarakat Langgi Kima. Tapi 36 pelanggaran. 1 rupiah pun tidak ada disisipkan untuk kita semua. Saya bingung juga di barang ini. Tidak ada yang bertanggung jawab. Pemerintah mengetahui, perusahaan lebih-lebih. Ini namanya konspirasi tingkat tinggi. Kenapa kita tidak diurus masyarakat kecil ini? Ditanami kita punya lahan. Luar biasa. Hasilnya diambil mereka sendiri. Bahkan yang terjadi adalah, mohon maaf kalau saya katakan, para birokrasi diberi insentif. Pemilik lahan, saya kebingungan, saya tidak tahu berbahasa apa. Bukan berarti saya capek berbicara, kami capek bergerak, tidak. Tapi kami ingin dilihat di mana nurani yang sesungguhnya. Dari sisi ekonomi, karena hari ini seolah-olah manusia rata-rata saya lihat, mohon maaf kalau saya katakan banyak yang melanggar Tuhannya, karena seolah-olah mempertuhankan uang. Itulah yang terjadi di SPL hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Betul. Mempertuhankan yang disebut duit, uang. Maka uanglah segalanya untuk merampas hak-hak kita. Betul. Dari sisi ekonomi saya katakan, di mana letak kesejahteraan kita Bapak dan Ibu sekalian? DGL saja memberikan 100.000 per bulan per hektarnya. Di mana letak kesejahteraannya? Sementara beras 1 karung 500.000. Karung yang paling terkecil 250.000. Di mana untungnya untuk masyarakat Bapak Ibu sekalian? SPL yang lebih parah. Jangankan positif, negatif saja tidak ada. Kita mau berbuat apa kalau seperti ini? Di mana nurani kita? Tidak enak kalau saya katakan bahwa saya harus cabut saya punya sawit. Kalau tidak merelasikan cabut saja. Ini Cabut saja. ada bahasa saya dapat informasi dari pihak SPL ini. Dia mengintimidasi masyarakat yang ada di Molore. Bahkan sengaja mempertanyakan anak ini kah, anaknya ibu, anaknya bapak kah. Saya tahu orang-orang SPL yang bekerja di sini. Waktu dia kuliah sudah mengkhianati idealismenya hari ini. Apa tujuanmu menanyakan anaknya siapa yang kuliah? Sekarang di mana idealismemu? Tampilkan. Tidak ada. Tidak benar. Bongkar. Saya ingin katakan adik-adikku yang kalau misalnya ada adik di sini. Mohon maaf kalau saya katakan saya tertua. Sesuatu kita bekerja pada tempat yang kemungkaran dosa besar, saudara-saudaraku. Betul. Hidupku dalam satu hari hanya 2 kali kita makan 2 piring saja 10.000. Tetapi kita mengambil uangnya perusahaan 3 juta, tapi neraka ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian. Tolong ini. Di Sari Mukti ada informasi saya dapat bahwa DGL tidak akan beroperasi lagi, tidak akan mengambil buah di Langgi Kima. Itu yang kita tunggu, angkat kaki dari Langgi Kima Bapak Ibu sekalian. Itu yang tunggu. Kalau hari ini DGL membeli 1.100 rupiah per kilogram yang ditetapkan oleh pemerintah Korea Utara 1.250 kilogram sudah melanggar. Satu, saya akan beli 1.500 hari ini Bapak Ibu sekalian. Coba kita memperjuangkan kebenaran di hal-hal lain. Sampai mengedarkan informasi, turun mengintimidasi bahwa kami tidak akan membeli lagi sawitnya, tidak akan mengangkut sawit lagi di Langgi Kima. Saya jujur saya katakan, mari kita ikut. Itu yang kita tunggu. Tinggalkan Langgi Kima, termasuk SPL. Tanggal 23 Februari menjadi saksi sejarah di kantor ini. SPL membeli 600, menjual 600 di PT San. Saya katakan, berhenti kerja besok hari, saya akan gaji Bapak Ibu sekalian 1.000 rupiah. Masyarakat mengambil 600-nya. Alasan apa lagi? Konsep dan strategi apa lagi yang harus kita keluarkan? Di pemerintah, saya katakan sama Pak Camat, untuk menyelesaikan persoalan sawit, hanya 2 jawabannya. 1, Camat dan seluruh kepala desanya bertanda tangan bahwa 100.000 per bulan per hektarnya.
10.000 per bulan per hektarnya tidak menguntungkan dan tidak mensejahterakan rakyat. Kita tanda tangan semua, kemudian sama-sama ke bupati. Sama-sama ke gubernur. Ini persoalan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dia mengulur-ulur waktu. Ini yang menjadi persoalan. Mohon maaf ini. Mudah-mudahan didengar semua. Pegang. Karena bakal sawit rugi kita. Belum dibayar ini juga. Ya, Baik-baik dengan itu. sama-sama rugi. Hidup rakyat! Bagaimana teman-teman? Hari ini saya ingin mendengar apa yang ingin kita bapak-bapak ibu katakan, sampaikan, dan saya akan sampaikan sebentar. Supaya saya tidak capek mengeluarkan energi, kalimat, dan kata